Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa kelas 3A, B, dan C dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali hari ini dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam, masih bersama Ustazah Hani. Insyaallah anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan video kemarin ya, kemarin tentang Nabi Ibrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Dan seperti biasa kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama tentang keluarga Nabi Ismail. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Kalau kemarin kan ketika Nabi Ibrahim sudah dibakar oleh Raja Namrud, tapi ternyata Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun memilih untuk berniat untuk pindah ke Palestina, ya. Jadi beliau bermaksud mengajak istrinya Sarah pada waktu itu untuk pindah ke Palestina. Yang kita ketahui, Nabi Ibrahim dengan Sarah ini belum punya anak pada waktu itu ya. Hingga akhirnya Sarah pun, istri Nabi Ibrahim, meminta beliau untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hajar. Nah, dari Hajar inilah kemudian Nabi Ibrahim memperoleh seorang anak laki-laki bernama Ismail. Nah, kelak Ismail ini juga menjadi seorang Nabi alaihissalam. Nah, setelah Nabi Ismail lahir, ternyata tidak lama kemudian Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, juga hamil. Nah, kemudian melahirkan seorang putra, seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ya, kalau nanti beliau juga menjadi seorang nabi yang dikenal dengan nama Nabi Ishak alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua tentang hijrahnya Nabi Ibrahim ke Mekah. Nah, pada waktu itu beliau membawa istri keduanya yaitu Hajar bersama dengan Ismail yang masih bayi ke negeri Mekah. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu mau dibawa kemana nih, ke Mekah nih, mau dibawa ke rumah siapa, karena kan tidak punya keluarga. Tapi Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah akan menuntunnya. Dia mau berserah diri hanya kepada Allah saja. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah Nabi Ibrahim bersama istrinya yaitu Hajar dan Ismail di kota Mekah. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di sebuah tempat padang pasir ya, dan kemudian ditinggalkan di sana. Namun beberapa waktu kemudian Nabi Ibrahim menjenguk istrinya Hajar dan Ismail. Pada waktu itu Nabi Ismail sudah beranjak besar menuju dewasa ya. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendirikan Ka'bah di kota Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajak anaknya yaitu Ismail untuk mendirikan Ka'bah, dan yang nantinya dari Ka'bah ini menjadi kiblat bagi seluruh umat manusia atau seluruh umat Islam di dunia ya. Kalau sekarang Ka'bah itu berada di sekitaran Masjidil Haram di Mekah. Nah, tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa istri kedua Nabi Ibrahim yaitu Hajar dan anaknya yang masih bayi itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atau ketika datang ke Mekah karena belum punya tempat tinggal, jadi tinggalnya masih di padang pasir yang belum ada rumahnya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya di situ. Tidak ada rumah ya, tidak ada tempat air, tidak ada makanan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya yaitu Hajar bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi?"
apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah bahwa Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian. Nah, Hajar pun mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar, ya. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian persediaan bekal sudah habis, tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar bingung kemana ia harus mencari makanan dan minum. Ditambah lagi Ismail yang masih bayi tiba-tiba menangis karena haus, pengen menyusu dengan ibunya, pengen minum. Hajar pun melirik ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada air. Akhirnya dengan giginya ia mencoba berlari ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Safa, berharap di sana mendapatkan air. Ternyata tidak ada. Kemudian dia turun dan pergi ke bukit yang lain yang bernama Bukit Marwah. Di sana pun ternyata di Bukit Marwah pun dia tidak menemukan air. Dan kejadian bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah itu dilakukan oleh Hajar sebanyak 7 kali. Dan itulah yang sekarang dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i itu yaitu perjalanan berlari kecil-kecil, ya, berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Namun setelah tidak menemukan air, Hajar sudah berada dalam kondisi yang sangat lemah, lelah karena tadi berlari mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Allah pun menurunkan pertolongannya melalui malaikat Jibril. Allah menggerakkan kaki dari Nabi Ibrahim yang masih bayi itu, menghentakkan kakinya ke sebuah ke tanah dekat tempat Ibrahim bayi yang Ismail bayi yang dia diletakkan. Jadi ketika dia hentakkan kakinya, ternyata di situ didapatkan sebuah air, ya, percikan-percikan air. Melihat itu Hajar pun kemudian meminumnya dengan penuh semangat karena tadi dia kehausan, ya. Kemudian tentang pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail merupakan anak yang sangat patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan hormat kepada kedua orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Hajar diuji oleh Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 111, yaitu, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi Nabi Ibrahim suatu hari mendapat mimpi bahwa dia menyembelih anaknya, dan Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada Ismail anaknya, bahwa dia bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Kata Ismail, wahai bapakku, kerjakan saja jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun membaringkan Nabi Ismail dan meletakkan alat potong itu di dekat leher Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang terjadi adalah apa? Kemudian Allah menyelamatkan, ya, karena itu kan untuk membuktikan ketaatan. Ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun sudah membuktikan bahwa mereka taat pada Allah dengan mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Akhirnya Allah pun menurunkan kuasanya, yaitu mengganti Nabi Ismail yang sedang berbaring itu dengan seekor domba. Jadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukanlah anaknya, melainkan seekor domba. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Tadi kan sudah sebutkan, ya. Jadi ternyata membangun Ka'bah itu
adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Nah, doanya Nabi Ibrahim itu, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mulailah keduanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim, sampai sekarang masih ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala, untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf dan ruku, serta orang-orang yang sujud. Nah, baik anak-anak, demikian kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan semoga dengan ini kita semua, ustazah dan juga kalian, belajar untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan mengikuti semua yang Allah perintahkan. Dan baik anak-anak, kita akhiri saja video pembelajaran hari ini. Dan dengan berakhirnya video ini berarti pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3 sudah selesai. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali di kelas 4 dan bisa belajar dengan normal di sekolah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.